Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Al-Imaro TV dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat qudrat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, di antaranya melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan saum puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, pemirsa Al-Imaro TV dimanapun berada. Ketika memasuki bulan suci Ramadan atau berada di bulan suci Ramadan, kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat dianjurkan untuk mengerjakan amaliyah peningkatkan kualitas ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Dan di antaranya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, supaya apa-apa yang kita baca selama di bulan suci Ramadan ini, di antaranya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu menjadikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Maka perlu kiranya supaya Al-Quran yang kita baca mensyafaati kita di yaumil qiyamah nanti, maka kita harus memperhatikan diantaranya adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Maka insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kami mengangkat tema, yaitu tentang adab-adab membaca Al-Quran, yang mana ini diantaranya mengulang-ulang kembali pembelajaran yang kami pelajari, khususnya buat diri pribadi, umumnya untuk pemirsa Al-Imaro TV dimanapun berada. Menurut kitab At-Tibyan fi Adami Halamatil Quran karangan Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bahwasanya pokok pembahasan tentang adab-adab membaca Al-Quran ini adalah menjadikan pokok utama di dalam karangannya. Maka apa yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita ingin membaca Al-Quran? Bahwasannya yang pertama yaitu adalah fa'awwalu dzalika yajibu 'alal qari'il ikhlas. Yang pertama, maka wajib bagi pembaca Al-Quran untuk memiliki sifat ikhlas di dalam hatinya, semata-mata kita membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Qushairi menjelaskan bahwasannya al-ikhlasu nasifatul fi'li an mulahazatil makhlukin. Artinya mensucikan perbuatan dari perhatian makhluk. Bahwa ikhlas itu mensucikan perbuatan dari perhatian makhluk. Jadi ikhlas itu adalah bahwasannya amalannya hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencari perhatian orang, tidak ingin mencari pujian, tidak ingin mencari pengaruh dari manusia seluruh jagat raya ini. Artinya ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wayan bagi idza aradal qiraah an yunazzifa famahu bisiwaki wa ghairihi. Lalu yang kedua, ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, yaitu ia membersihkan mulutnya. Nah, dari apa? Boleh dengan siwak atau selainnya. Nah, bisiwaki wa ghairihi, dengan siwak
atau lainnya, atau dengan pasta gigi atau dengan yang lain. Dan sunahnya mencontohkan Nabi yaitu sebelum baca Quran kita bersiwak dulu. Itu mencontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya intinya yaitu adalah dalam mulut kita dalam keadaan bersih dari kotoran-kotoran bekas-bekas makan. Itu ada membaca Al-Quran yang kedua. Lalu yang ketiga, yustahabu an yaqra'a wa huwa ala taharah. Nah, yang ketiga ini adalah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Lalu yang keempat, wa yustahabu an takunal qira'ah fi makanin nazifin mukhtarin. Nah, yang keempat ini adalah dianjurkan ketika seseorang ingin membaca Quran yaitu dilakukan di tempat yang bersih, di majlis ta'lim, di masjid, di musola atau di rumah kita. Nah, cuman ketika di rumah kita atau di tempat-tempat yang layak memang yang terpenting yaitu adalah jauh dari kotoran-kotoran atau jauh dari kotoran-kotoran najis. Salah satu itu memuliakan Quran tersendiri dan salah satunya yaitu adalah adab kita ketika kita ingin membaca Al-Quran. Lalu yang kelima, yustahabu lil qira'i fi ghairi sholati an yastaqbila qiblati. Lalu dianjurkan bagi seseorang ini ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana ketika kita membaca Quran tidak menghadap kiblat? Apakah boleh? Nah, tentu saja boleh. Cuman sangat dianjurkan ketika kita membaca Quran yaitu menghadap kiblat. Mungkin pahalanya lebih besar orang yang membaca Al-Quran menghadap kiblat ketimbang orang yang tidak menghadap kiblat. Jadi seperti itu. Lalu yang ke-6, fa'in arada syuru'a fil qari'ah ista'ada faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu jika seseorang ingin mulai membaca Quran maka hendaklah ia membaca dengan ta'awud, yaitu dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah membaca ta'awud, lalu yang ketujuh kita lanjutkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli surah, yaitu di awal surah. Nah, siwa al-baro'ah kecuali apa? Kecuali yaitu surah baro'ah. Kenapa? Karena surah baro'ah itu adalah surah yang yang bertolak belakang dengan sifatnya Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah itu adalah surat yang tentang peperangan. Jadi bertolak belakang dengan sifat Rahim dan Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ketika kita ingin membaca Quran, ya kita sudah membaca Quran, renungkan Quran itu. Mulai membaca Quran hendaknya sikap kita adalah khusyuk mentadaburi Quran. Nah, segala apa yang kita baca. Jadi dalam hati kita tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata kita karena Allah, dan bisa juga kita sambil berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah adab-adab tentang membaca Al-Qur'an. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.